Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki posisi yang sangat unik dan strategis. Dengan lebih dari 17.000 pulau yang membentang di antara dua benua Asia dan Australia, serta dua samudra Pasifik dan Hindia Indonesia, sering disebut sebagai titik silang dunia. Posisi geografis ini bukan hanya soal letak, tetapi juga tentang takdir sejarah dan peran besar yang akan dijalankan bangsa ini di masa depan. Soekarno, proklamator dan pemimpin besar Indonesia, sudah jauh hari menyadari arti penting posisi silang tersebut. Ia bahkan menyebutnya dengan istilah Creuse Position, sebuah istilah Jerman yang menggambarkan persimpangan strategis. Menurut Bung Karno, posisi silang Indonesia tidak hanya soal geografi, tetapi juga menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia ditakdirkan untuk menjadi negeri mercusuar yang berpengaruh besar di dunia. Dari masa lalu, jalur perdagangan dunia sudah melewati wilayah Nusantara. Pedagang dari Asia, Arab, hingga Eropa menjadikan perairan Indonesia sebagai penghubung utama. Posisi ini membawa keuntungan strategis, baik dalam perdagangan maupun hubungan politik. Hingga kini, jalur pelayaran internasional yang melintasi Indonesia tetap menjadi nadi penting perdagangan global. Keuntungan lain dari posisi silang ini adalah pertemuan berbagai bangsa dan budaya. Indonesia menjadi rumah bagi ratusan etnis, bahasa, adat, dan tradisi yang berpadu membentuk sebuah identitas yang kaya. Interaksi antar budaya melahirkan keragaman yang indah sekaligus memperkuat rasa toleransi dan persatuan bangsa. Namun, posisi silang ini juga membawa tantangan. Arus impor yang besar bisa melemahkan industri dalam negeri bila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, luasnya wilayah laut membuat Indonesia rawan terhadap ancaman keamanan maritim seperti penyelundupan, perompakan, maupun kegiatan mata-mata asing. Masuknya pengaruh budaya luar juga bisa mengikis identitas budaya asli bangsa bila tidak ada kesadaran untuk menjaganya. Dari sini, Soekarno mengembangkan konsep besar bernama Wawasan Nusantara. Ia menekankan bahwa laut bukanlah pemisah, melainkan penghubung seluruh pulau di Nusantara. Laut adalah ruang hidup bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Gagasan ini kemudian dituangkan dalam Deklarasi Juanda 1957 yang menegaskan bahwa laut adalah bagian utuh dari wilayah Indonesia. Soekarno juga mendorong pengembangan infrastruktur maritim, pelabuhan modern, armada kapal, hingga industri galangan. Ia ingin Indonesia kembali menjadi bangsa pelaut, bukan hanya dalam arti menguasai laut sebagai jalur perdagangan, tetapi juga dalam arti menjaga kedaulatan, membangun kekuatan militer laut, dan menguasai sumber daya maritim untuk kemakmuran bangsa. Pada masa kejayaannya di era 1990-an, kekuatan laut Indonesia termasuk salah satu yang terbesar di Asia. Armada kapal perang yang dimiliki sangat mengesankan, mulai dari kapal penjelajah, kapal selam, hingga frigat. Semua ini menunjukkan bahwa visi maritim Soekarno bukan sekadar gagasan, tetapi pernah benar-benar diwujudkan. Lebih jauh, Bung Karno juga menghubungkan posisi silang Indonesia dengan konsep pertahanan dan keamanan nasional. Baginya, kekuatan Indonesia tidak hanya terletak pada militer, tetapi juga pada revolusi menyeluruh di bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pertahanan sejati adalah bila seluruh rakyat terlibat aktif, industri nasional berkembang, diplomasi internasional diperkuat, dan semangat nasionalisme dijaga. Soekarno selalu menekankan bahwa Indonesia harus kembali menjadi bangsa pelaut. Maksudnya bukan sekadar mengarungi samudra, tetapi menjadikan laut sebagai nadi kehidupan bangsa. Dengan cakrawala samudra yang luas, bangsa ini dituntut untuk tangguh, mandiri, dan mampu berdiri sejajar dengan negara besar lainnya. Pemikiran geopolitik Soekarno menunjukkan kesadaran bahwa Indonesia bukan bangsa kecil. Dengan posisi silang yang strategis, kekayaan alam yang melimpah, dan keberagaman budaya yang luar biasa, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan dunia. Namun, potensi itu hanya bisa terwujud bila bangsa ini mampu mengelola tantangan, menjaga kedaulatan, dan memanfaatkan laut serta daratannya dengan bijak. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like, komen, dan subscribe, biar channel ini makin berkembang. Dan supaya kamu nggak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.